Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 1 yang bertemakan Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Surah At-Tin terdapat dalam juz 30 dalam Al-Quran. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 urutannya dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surah At-Tin diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nama surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Kata At-Tin artinya buah tin. Saat membaca surah At-Tin, kamu harus memperlihatkan harokat atau tanda baca dengan cermat. Mari sama-sama kita membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, anak soleh-soleha, kita sudah bersama-sama membaca surah At-Tin. Sekarang mari kita dengarkan arti dan isi kandungan dari surah At-Tin. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Maksud isi kandungannya adalah surah ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama buah tin dan buah zaitun. Tin adalah pohon di surga tempat Adam dan Hawa bernaung, yaitu ketika Adam dan Hawa tergoda rayuan iblis agar memakan buah khuldi. Ketika memakannya, baju keduanya langsung terlepas. Kemudian mereka menutupi tubuhnya dengan daun tin. Sedangkan zaitun adalah pohon yang dibawa oleh seekor burung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun merasa gembira karena sebagai pertanda bahwa banjir saat itu akan segera berhenti, serta keamanan dan keselamatan akan datang. Arti yang kedua adalah demi Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung tempat Allah Subhanahu wa ta'ala
berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam dan memberikannya kitab Taurat. Yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat ini menggambarkan negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Kota ini didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalamnya terletak Ka'bah dan tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan arti yang keempat adalah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling bagus dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Selain manusia bisa bicara, mendengar, dan melihat, manusia juga diberi akal pikiran dan hati. Yang kelima adalah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia yang menggunakan akal pikirannya untuk berpikir dan tidak menggunakan hatinya untuk menerima kebaikan, meskipun badannya bagus, ia sangat terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, ia akan dikembalikan atau dikirimkan ke dalam api neraka. Dan arti yang keenam adalah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksud dari arti ini adalah, ayat ini memberikan pengecualian terhadap tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan selalu berbuat kebaikan, akan mendapat pahala yang tidak henti-hentinya. Nikmatnya lagi, mereka akan kekal di surga dengan penuh rasa bahagia. Dan yang ketujuh adalah, maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan wahyu, lalu mengapa orang-orang kafir tidak mau percaya kepada Allah dan hari pembalasan? Bahkan mereka mengingkari kebenaran itu. Dan arti surah At-Tin ayat ke-8 adalah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Mengapa mereka tidak menyadarinya? Betapa ruginya mereka yang tidak percaya kepada kebenaran. Mutiara hikmah. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling baik. Oleh karena itu, ia wajib menjaga kedudukannya sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita semua bisa menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Fisik yang kita miliki, akal pikiran yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan, kita pergunakan dengan baik, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.